Karena karomahnya tertinggi ya. Ketika dia mengajarkan majelis dalam kitab itu, yang hadir itu bukan macam kita dok tekekok nih, beribu manusia hadir. Zaman dulu tuh ndak ada yang namanya apa? Mikrofon. Tapi orang yang beribu itu, yang depan yang belakang tuh semuanya sama menerima suara Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Ndak ada yang namanya mendesing-mendesing tuh. Bahkan dalam kitab menceritakan orang yang pekak waktu itu perai pekaknya. Berarti bisa walaupun setelah dia balik pekak lagi. Nah itu karomah dalam kitab tuh. Nah setelah itu terakhir lagi dia mengatakan para hadirin wa hadiratnya kan, muslimin muslimat istilahnya gitulah. Siapa yang belum berdoa, yang belum dikabulkan Allah Ta'ala, yang dolok-dolok katanya, yang punya hajat yang besar, datang sini, aku nak mohonkan kepada Allah. Apa hajatnya? Jadi tidak dipedulikan orang. Dia ngomong gitu, tidak dipedulikan orang. Ya kan? Karena zaman dulu dah ada Wahabi itu. Karena berdoa dengan orang itu katanya termasuk syirik. Padahal kita itu bukan minta dengan si wali itu, ya minta doakan kepada Allah. Nah baliklah seluruhnya, cuma satu orang perempuan ya, Tuan Syekh katanya. Tadi Tuan Syekh kan ada yang ngomong katanya, siapa yang punya hajat, yang nak berdoa, sampaikan dengan aku. Katanya ya betul. Nah sekarang apa hajatmu? Kata si perempuan tadi itu, lakiku 2 hari yang lalu baru nak mati, tolong hidupkan. Inilah yang luar biasa nih katanya. Tidak masuk akal permintaannya bahasanya kan. Tapi karena tadi dah ucapan Syekh Wali tadi itu, janji adalah utang, bahasanya itu. Oh tunggu sebentar lah, tunggu di luar tuh, masuk ke dalam. Sekali masuk ke dalam, solat 2 rakaat, salam, langsunglah macam nak film sembara tuh, terbang. Sembara kan bisa terbang kan, lawan Mek Lampir tuh, bagi wali Allah, wah terbang. Datangnya malaikat, yang namanya malaikatnya malaikat pencabut nyawa siapa Min? Israel. Oh Israel katanya, aku nak ngambil nama Fulan bin Fulan. Dalam kitab tuh malaikat tuh ada yang namanya kantong. Jadi mun nyawe-nyawe orang nah dicabut 3 hari itu disimpannya dalam kantong. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, aku nak ngambil Fulan bin Fulan, nyawenya nak kembalikan lagi. Tak bisa. Aku ini diperintah oleh Allah tukang cabut nyawe. Bukan sembarangan, perintah Allah. Tak bisa katanya. Pokoknya aku harus ngambil Fulan bin Fulan dalam kantong berkelahi. Akhirnya koyak kantongnya dalam kitab itu kan, koyak kantong bertaburan nyawa orang tadi yang dicabut tuh. Akhirnya ngadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah katanya, Fulan bin Fulan nih katanya ngambil nyawa si Fulan bin Fulan dalam kantongku. Dalam kitab tuh dialognya. Kata Allah Ta'ala, udahlah katanya, dia tuh kata kekasihku. Istilahnya jadi bagaimana ya Allah katanya, dah bertaburan nyawa itu katanya, kau cabut lagi lah katanya, kecuali tinggal 1 lagi, tak bisa dicari, dah diambil lah. Syekh Abdul Jailani dapat turun, macam film sembara tu lah, turun karena wali Allah, rahasia Allah turun. Bagaimana Tuan Syekh, kata anak tu adik tu yang si perempuan tadi. Udahlah katanya, kau balik ke rumah katanya, kau bongkar kuburan suami kau tu katanya, panggilkan orang-orang kampung. Langsung balik. Ketika dibongkar memang hidup memang. Bahkan dalam kitab tu sampai puluhan tahun umurnya katanya. Inilah ya kewalian itu, karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang paling tinggi dalam kitab tu. Diceritakan ya, bahwa dia itu paling makamnya, kedudukannya dekat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadi orang yang pakak tadi pun ya, ketika mendengar ceramahnya, pengajiannya bisa mendengar, walaupun ketika balik pakak aja. Itu karomahnya. Wajar. Ya. Yang kita tadi ambil pelajaran ini, yaitu tentang konsep bagaimana kita
punya adab. Nah, seperti itulah adabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ngambil pun tetap ngambil kepada tadi, yaitu tentang hadis tadi yang dikatakan sungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu kan bagian daripada akhlak, yaitu adab rendah hati. Karena rendah hati ini salah satu yang sering dituruni oleh ilmunya Allah. Ya, karena bisa melawan sifat kesombongan. Orang kaya bisa sombong, bahkan orang miskin juga sombong. Kalau orang sombong, orang kaya sombong, masuk neraka. Orang miskin apa lagi? Lebih baik orang kaya sombong. Dunia dapatnya, walaupun dia masuk neraka. Mun kita miskin sombong, apa yang dapatnya? Tapi mendapat janganlah doa-doanya dan sombong yang ya. Jadi itulah adab namanya ya. Nah, jadi ketinggalan adab Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Nah, jadi kita teladani lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita menemukan itu. Orang alim, orang kaya, ya kan, orang tua, orang muda, dan kanak-kanak yang belum akil baligh, yang seterusnya adalah orang yang gile dan orang yang kafir. Nah, jadi kita tetap rendah hati karena itu bagian daripada adab, yaitu takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya untuk di sesi yang pertama. Paham? Nah, insyaallah ya, perlahan-lahan kita ngamalkannya. Nah, demikian ya untuk sesi yang pertama. Selanjutnya kita coba untuk sesi yang kedua, yaitu tentang zikir pagi dan sore. Sebelum masuk ke zikir pagi sore, seperti biasa kita rendahkan hati kita kepada Allah SWT, memohonkan ampunan, rahmat dan ridhonya. Mudah-mudahan dalam sejenak kita ini ya, merasakan betul tentang kedoiban kita, kelemahan kita, kepakiran kita di sisi Allah SWT.